Desa Karangtengah yang dikelilingi oleh hutan jati yang lebat seharusnya menjadi tempat yang tenang. Aku, Randy, seorang mahasiswa antropologi, datang ke sini untuk meneliti tradisi lokal. Selama 3 bulan terakhir, ketenangan desa ini mulai terusik, bukan oleh perkelahian atau sengketa tanah, melainkan oleh teror yang sunyi dan misterius. Aku menumpang di rumah Pak Kardi, pensiunan guru yang baik hati. Namun, akhir-akhir ini, raut wajahnya selalu dipenuhi kecemasan. Malam ini, jangan keluar. Andy, kunci pintu ropet-ropet, ujar Pak Kardi suatu sore. Suaranya pelan, penuh tekanan. Matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Aku mengangguk patuh. Tetapi, rasa ingin tahu ilmiahku tak bisa dibendung. Sumber ketakutan di desa ini adalah hilangnya hewan ternak yang tidak masuk akal. Bukan hanya satu-satu atau dua ekor, tetapi belasan hewan ayam, kambing, bahkan sapi muda. Keanehannya terletak pada cara kematian mereka. Hewan-hewan itu ditemukan dengan luka sayatan kecil dan rapi. Ini bukan pekerjaan anjing hutan atau makan. Yang paling mengerikan, darah dari setiap bangkai hewan itu nyaris habis. Para warga awalnya menyalahkan binatang buas. Tetapi bisik-bisik yang sebenarnya berkisar tentang pesugihan dan rumor aneh tentang monyet putih. Penampakan di pekarangan malam itu, sekitar pukul 11:11 malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan oleh sebuah suara. Jeritan pendek dan tajam, seperti suara binatang yang kesakitan parah. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat pesan Pak Kardi. Tetapi naluri untuk menyelidiki lebih kuat. Aku menghindap-hindap ke jendela kamar. Jendela itu menghadap ke pekarangan belakang yang berbatasan langsung dengan kebun singkong dan rimbunnya hutan jati. Pekarangan gelap, hanya ada sedikit cahaya bulan. Aku memicingkan mata, berusaha melihat apapun yang bergerak. Dan aku melihatnya. Di bawah pohon mangga tua, ada sosok yang bergerak cepat. Posturnya kecil, kira-kira seukuran anak usia 5 tahun. Tetapi cara berjalannya sangat gesit dan aneh. Seperti berjingkat, sosok itu nyaris tak terlihat karena gelap. Namun aku menangkap kilatan samar dari dua-dua titik seperti mata yang memantul dalam kegelapan. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh, perlahan, langsung ke arah jendelaku. Meskipun jaraknya lumayan jauh, aku merasakan tatapan dingin yang menusuk. Tatapan itu terasa hampa, tanpa emosi. Hanya ada aura kelaparan. Sosok itu kemudian melompat tinggi, melewati pagar bambu, menghilang ke dalam kebun singkong di belakang rumah. Pagi hari, aku segera menuju tempat aku melihat sosok itu. Di antara daun-daun singkong, aku melihat bercak darah merah pekat. Aku mengikuti jejak darah itu, hingga menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Itu adalah jejak kaki. Jejaknya kecil, memiliki 5 jari yang panjang. Tetapi bentuknya tidak seperti telapak kaki manusia atau binatang hutan biasa. Itu lebih mirip cakar yang kasar. Jejak itu menuju ke batas hutan, lalu tiba-tiba menghilang. Saat aku berdiri di sana, aku melihat Pak Wiryo, tetangga Pak Kardi, sedang memotong kayu tak jauh dari situ. Wajah Pak Wiryo selalu muram. Ketika ia melihatku meneliti jejak kaki tersebut, ia berhenti bekerja dan menatapku tajam. "Jangan mencari masalah di sini, Nak Randy," katanya dengan suara serak. "Ada hal-hal di desa ini yang tidak boleh kau usik." Ia mengayunkan kapaknya pelan ke arah hutan. Malam-malam berikutnya, suaranya akan datang lebih dekat. Ia tidak suka ada orang asing yang ikut campur urusannya. Peringatan dari Pak Wiryo terasa dingin dan mengandung ancaman tersembunyi. Jejak aneh, kematian ternak, dan bisikan pesugihan monyet kini bukan lagi bahan penelitian, tetapi kenyataan yang harus aku hadapi. Aku harus mencari tahu siapa pelaku di balik teror ini. Setelah peringatan keras dari Pak Wiryo, aku tidak bisa diam. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai mendorongku. Aku memutuskan untuk mencari informasi dari sumber yang paling kupercaya. Pak Kardi, siang itu, setelah makan siang, aku mengajaknya duduk di teras. Aku menunjukkan foto jejak kaki yang sempat kuambil pagi tadi. "Pak Kardi,
memandangi foto itu lama sekali. Wajahnya berubah, pucat pasi. Ia menghela napas panjang, seolah sedang memanggul beban berat. Aku tahu. Andy, kamu pasti penasaran, katanya perlahan. Tapi kamu harus janji. Apapun yang kukatakan, jangan coba-coba mengusik hal ini lebih jauh. Keselamatanmu lebih penting. Aku berjanji. Baru kemudian, Pak Kardi mulai bercerita. Jejak itu adalah jejak dari bala kaki. Jelasnya, menggunakan istilah lokal. Mereka bukan monyet biasa. Mereka adalah perantara dalam praktik pesugihan monyet putih. Pak Kardi menjelaskan bahwa mitos itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pesugihan ini dipercaya bisa mendatangkan kekayaan yang sangat besar dalam waktu singkat. Namun, seperti semua pesugihan, ada tumbal yang harus dibayar. Tumbalnya bukan hanya nyawa manusia, tetapi juga darah segar hewan ternak secara berkala. Hewan-hewan yang hilang dan mati dengan darah terkuras habis adalah makanan si bala kaki. Dulu, ada cerita tentang seseorang yang sukses besar, mendadak kaya. Tapi, setiap bulan purnama, terdengar jeritan dari kandang ternaknya. Setelah orang itu meninggal, kekayaannya lenyap begitu saja, meninggalkan keluarga yang hancur. Kenang Pak Kardi. Aku bertanya, mengapa Pak Wiryo terlihat sangat ketakutan dan seolah memberi peringatan? Pak Kardi terdiam sejenak, menatap ke arah hutan jati. Pak Wiryo, dia orang yang tertutup. Tapi di desa ini, semua orang tahu siapa yang tiba-tiba kaya mendadak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, kata Pak Kardi. Suaranya mengecil. Dia kemudian menyebut sebuah nama. Pak Bimo. Pak Bimo adalah salah satu tokoh penting di Karangtengah. Awalnya, dia hanyalah petani biasa, hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Namun, dalam kurun waktu yang singkat, ia tiba-tiba membangun rumah besar bertingkat 2 dengan pagar besi yang tinggi. Usahanya di bidang jual beli kayu meroket tanpa alasan yang jelas. Penduduk menyebutnya pembisik uang. Uang Pak Bimo seolah berbisik, memanggil kekayaan datang. Jelas Pak Kardi. Kekayaan itu dimulai persis saat ternak-ternak mulai hilang di sekitar rumahnya. Pak Bimo tinggal tidak jauh dari hutan di Uhung, desa dekat tempat kamu melihat jejak itu. Semua orang di desa tahu sumber kekayaan Pak Bimo, tetapi tidak ada yang berani menuduh. Ketakutan akan pembalasan dari monyet putih atau si bala kaki terlalu besar. Informasi ini memberikan titik terang yang mengerikan. Semua tanda mengarah pada Pak Bimo sebagai pelaku. Pesugihan 1. Lokasi rumahnya berdekatan dengan tempat ditemukannya jejak dan darah. 2. Kekayaannya muncul tiba-tiba bersamaan dengan teror, kehilangan ternak. 3. Ia memiliki alasan dan sarana untuk melakukan praktik pesugihan ini. Aku tidak bisa menyerahkan semua ini pada takdir. Sebagai peneliti, tugasku adalah mencari kebenaran. Aku merancang rencana untuk malam nanti. Aku harus mengamati rumah Pak Bimo. Aku harus membuktikan apakah benar dialah si pembisik uang yang menjadi pelaku pesugihan. Aku membutuhkan bukti visual dari si bala kaki itu, makhluk yang meninggalkan jejak mengerikan di kebun singkong. Jika aku bisa mengabadikannya dengan kamera, ketakutan di desa ini mungkin bisa berakhir. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku bersiap. Aku membawa kamera dengan lensa telefoto, senter kecil yang kubungkus kain agar cahayanya redup, dan ponsel. Aku pamit pada Pak Kardi dengan alasan ingin mengambil foto bintang-bintang untuk tugas kuliah. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap menuju ke ujung desa. Rumah Pak Bimo tampak mencolok. Rumahnya mewah dan megah, tetapi diselimuti aura yang dingin dan mencekam. Sangat kontras dengan rama-rama kayu sederhana di sekitarnya. Aku bersembunyi di balik semak-semak besar, sekitar 50 meter dari pagar rumah Pak Bimo. Aku menunggu. Hutan jati di belakang rumah itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja yang mendekat. Aku berharap malam ini mulut itu akan memuntahkan rahasianya.
Aku meringkuk di balik semak-semak lebat. Udara malam terasa menusuk. Sudah hampir 22 jam, aku mengawasi rumah Pak Bimo. Rumah mewah itu sunyi, lampu terasnya menyala redup, seolah-olah hanya sebuah rumah biasa. Namun, naluri dan informasi dari Pak Kardi memberitahuku bahwa di balik ketenangan itu ada rahasia gelap yang menanti. Aku fokus memperhatikan area belakang rumah Pak Bimo yang berbatasan langsung dengan hutan. Aku yakin jika si balak kaki benar-benar ada, ia akan datang dari sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara, bukan suara jeritan, melainkan suara gesekan ranting dan daun kering. Datang dari arah hutan. Suara itu berirama. Semakin lama semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan tegak, namun sangat lincah, bergerak ke arah pekarangan belakang rumah Pak Bimo. Aku segera mengangkat kamera, menyesuaikan fokus ke area gelap. Di antara pohon, hening sejenak. Aku menahan napas. Jantungku berdetak kencang, menyaingi suara jangkrik di sekitarku. Kemudian, aku melihatnya. Sosok yang kulihat sekilas di rumah Pak Kardi kini tampak lebih jelas. Meski diselubungi kegelapan, posturnya memang kecil, mirip monyet, tetapi ia berjalan tegak seperti manusia. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sobek-sobek. Warna kulitnya atau bulunya, aku tidak yakin yang mana, sangat pucat, hampir putih keabu-abuan, yang memberinya julukan monyet putih. Yang paling mengerikan adalah wajahnya. Itu adalah perpaduan yang mengerikan antara monyet dan manusia. Mata yang cekung, hidung yang pesek, dan bibir yang tertarik ke belakang memperlihatkan gigi taring yang panjang. Ia tidak memiliki ekspresi, hanya pandangan kosong, penuh kelaparan yang buas. Itu adalah balak kaki. Bukti yang tertangkap, balak kaki itu bergerak menuju sebuah kandang kecil yang tersembunyi di balik semak bambu, tidak jauh dari dinding belakang rumah Pak Bimo. Aku tahu, kandang itu pasti berisi tumbal malam ini. Dengan gerakan cepat dan terampil yang mustahil dilakukan manusia, balak kaki itu melompat ke atas atap kandang. Ia mencium udara, seolah sedang menikmati aroma mangsanya. Tiba-tiba, ia merobek atap kandang yang terbuat dari seng tipis dengan kekuatan yang luar biasa. Suara robekan itu cukup keras. Tetapi anehnya, tidak ada suara dari dalam rumah. Pak Bimo Siuliala, penghuni rumah itu tidak peduli. Atau sudah terbiasa. Aku menekan tombol shutter kameraku berkali-kali. Cahaya flash kecil yang sengaja ku kecilkan, daya terangnya berkilat sesekali, mengabadikan momen mengerikan itu. Di dalam kandang, seekor anak kambing cempe menjerit panik. Jeritan itu sama persis dengan yang kudengar malam sebelumnya. Balak kaki itu turun. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menerkam anak kambing itu. Aku melihat ia mengeluarkan semacam pisau kecil atau belati yang dipegang di antara jari-jarinya. Prosesnya singkat, brutal, dan efisien, seperti yang dijelaskan Pak Kardi. Ia melakukan sayatan-sayatan kecil yang rapi. Tidak butuh waktu lama sebelum jeritan anak kambing itu mereda, digantikan oleh suara sesapan yang menjijikkan. Balak kaki itu sedang meminum darah tumbalnya. Aku hampir muntah di tempat persembunyianku. Kengerian yang kulihat jauh melampaui mitos atau cerita horor. Ini adalah ritual nyata, dilakukan demi kekayaan sesaat. Setelah selesai, balak kaki itu melompat keluar dari kandang, menyeka darah yang menempel di sudut mulutnya dengan punggung tangan yang mirip cakar. Ia membawa bangkai anak kambing itu, menjepitnya di ketiak. Saat ia berbalik dan mulai berjalan kembali ke arah hutan, matanya yang cekung seolah menangkap pantulan samar cahaya dari lensa kameraku. Ia berhenti, kepalanya miring, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi di wajahnya, bukan kemarahan atau kepuasan, tetapi kesadaran bahwa ia sedang diamati. Dalam sepersekian detik, balak kaki itu menjatuhkan bangkai kambing dan berlari. Namun, ia tidak berlari ke hutan. Ia berlari ke arahku. Kecepatannya jauh melampaui monyet atau manusia normal. Aku bahkan tidak sempat berdiri tegak. Aku hanya sempat meraih ponselku dan mengirim pesan darurat pada Pak Kardi. Aku ketahuan di rumah
Bimo. Bala kaki itu sudah berada di depanku. Matanya yang merah menyala menatapku. Ia tidak menjerit, tidak mengaum. Ia hanya menggeram rendah, mengeluarkan bau anyir yang kuat. Ia mengulurkan tangan keker yang ramping dan kotor, siap mencabikku. Puncak teror yang nyata kini di depan mata. Aku hanya bisa menutup mata, menunggu rasa sakit itu datang. Kengerian meremas tenggorokanku. Aku menutup mata, menunggu cakaran dingin dan tajam itu menghujam. Namun, bukannya rasa sakit. Yang kudengar adalah suara dentuman keras dan raungan marah yang menusuk telinga. Blam, R, hehe, Aceh. Aku membuka mata. Bala kaki itu tidak mencakar, tetapi kini terhuyung mundur. Sebuah benda keras, sebatang kayu besar, tergeletak di tanah. Di dekatnya, di depanku, berdiri Pak Kardi. Dia tiba tepat waktu. Napasnya tersengal. Wajahnya basah oleh keringat dan ketakutan. Di tangannya, ia memegang sebilah linggis berkarat. Lari, Ndi, lari! Sekarang, teriaknya panik. Aku tidak berpikir dua-dua kali. Aku langsung bangkit, berlari tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, Pak Kardi, meskipun sudah tua, berdiri tegak menghadapi makhluk pesugihan itu. Bala kaki itu pulih dengan cepat dari pukulan mendadak tersebut. Ia tidak lagi mengincar mangsa, tetapi terlihat marah besar. Matanya yang merah menyala kini memancarkan kebencian. Ia melompat, menghindari linggis Pak Kardi, dan mendarat di bahu pria tua itu dengan cakar yang siap merobek. SREKK. Pak Kardi menjerit. Aku melihat darah segar menyembur dari bahunya. Rasa bersalah menghantamku. Gara-gara kebodohanku, Pak Kardi terluka. Aku tahu aku tidak bisa lari meninggalkannya. Aku berbalik, mencari apapun yang bisa kugunakan. Mataku menangkap sebuah batu bata besar di pinggir jalan. Aku meraih batu bata itu, merasakan beratnya di tangan, dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah kepala bala kaki yang sedang sibuk menyiksa Pak Kardi. Lemparan itu telak. Bala kaki itu menjerit histeris. Raungan yang lebih mirip suara ceceran botol pecah daripada suara binatang. Ia melepaskan Pak Kardi, mencengkram kepalanya sendiri. Kesempatan, Kardi. Ajo. Aku berlari mendekat, menarik tubuh Pak Kardi yang lemas. Kunci. Ambil kunci itu, di saku celanaku, bisiknya. Wajahnya menahan sakit. Aku merogoh saku celananya dan menemukan sebuah kunci kuningan yang sudah tua. Aku tidak tahu untuk apa kunci itu, tetapi aku menyimpannya. Bala kaki itu kini berdiri tegak lagi. Kepalanya berdarah, tetapi kebencian di matanya semakin menjadi-jadi. Melompat. Kali ini, ia tidak bisa lagi dihentikan. Tiba-tiba, dari arah gerbang rumah Pak Bimo, terdengar suara. Berakak. Gerbang besi terbuka. Sosok Pak Bimo berdiri di sana, mengenakan kain sarung dan kaos. Di tangannya, dia memegang obor yang menyala. Wajahnya tidak lagi tampak tenang atau kaya raya. Wajahnya adalah wajah seorang pelaku ritual yang marah. Dasar bodoh, jangan bunuh mereka di sini. Kembali, teriak Pak Bimo pada bala kaki itu. Bala kaki itu berhenti mendadak, seperti tali kendali yang ditarik. Makhluk itu menoleh ke arah tuannya, mengeluarkan suara rintihan yang menyakitkan. Pergi! Urusan ini akan aku selesaikan sendiri, perintah Pak Bimo dengan nada dingin dan mutlak. Bala kaki itu mematuhi. Ia melirik kami berdua dengan mata penuh dendam terakhir. Lalu dengan gerakan cepat ia melompat kembali ke arah hutan dan menghilang. Aku memapah Pak Kardi, berusaha menjauh dari rumah Pak Bimo. Jadi, benar, dia pelakunya, ujarku lirih. Pak Bimo berjalan perlahan mendekati kami. Obor di tangannya menerangi tatapan matanya yang kejam. Kalian sudah melihat terlalu banyak, Nak Randy, katanya. Suaranya kini tidak lagi berbisik uang, melainkan berbisik kematian. Aku sudah memperingatkanmu melalui Wiryo. Kenapa kau tidak dengar? Mengapa? Hanya demi uang,
kamu mengorbankan begitu banyak nyawa? Tanyaku, marah dan jijik. Pak Bimo tertawa kecil. Tawa yang dingin dan gila. Nyawa, ini hanyalah siklus, nak. Darah mereka adalah bahan bakar dari kekayaanku. Dan sekarang kalian akan menjadi tumbal berikutnya. Tumbal yang lebih berharga daripada kambing bodoh. Dia mengayunkan obor, mengancam kami. Aku tahu, kami tidak akan bisa lari. Pak Kardi terluka parah. Tiba-tiba, Pak Kardi berpegangan erat padaku. Kunci itu di bawah pohon angker, di tepi jurang. Kau harus hancurkan guci keramat itu. Pak Bimo terkejut mendengar kata-kata Pak Kardi. Wajahnya yang kejam berubah menjadi panik total. Berhenti bicara. Kardi, diam. Pak Bimo langsung berlari ke arah kami. Aku menyadari kunci kuningan ini adalah kunci rahasia untuk menghentikan pesugihan itu. Aku memeluk Pak Kardi erat-erat, sementara Pak Bimo melompat dan mengayunkan obor. Aku bersiap untuk menerima serangan. Tetapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara teriakan orang banyak yang mendekat. Ada apa di sana? Jangan bergerak. Penduduk desa yang mendengar teriakan kami, dan mungkin juga pesan darurat yang kusebar, datang membawa senter dan senjata seadanya. Melihat kedatangan orang banyak, Pak Bimo mengutuk. Ia tahu, ia tidak bisa membunuh kami di depan banyak saksi. Ia mundur, wajahnya penuh amarah, dan menghilang ke dalam kegelapan di samping rumahnya, meninggalkan kami dan janji pembalasan yang mengerikan. Malam itu, setelah Pak Bimo melarikan diri, penduduk desa berbandong-bandong datang membantu. Mereka terkejut melihat kondisi Pak Kardi yang bersimbah darah dan mendengarkan kesaksianku tentang Balakaki dan Pak Bimo. Ketakutan yang selama ini hanya menjadi bisikan, kini menjadi kenyataan yang disaksikan banyak orang. Pak Kardi segera dilarikan ke rumah Mantri Hasan. Luka cakaran di bahunya parah, sangat dalam, tetapi tidak mengancam nyawa. Aku duduk di sampingnya saat Mantri Hasan menjahit luka itu. Apa maksudmu dengan guci keramat dan pohon angker, Pak Kardi? Tanyaku begitu ia terlihat lebih stabil. Pak Kardi memegang tanganku erat-erat. Kunci itu, Andy, adalah kunci penutupnya. Setiap pesugihan, terutama yang melibatkan makhluk seperti Balakaki, memiliki guci sebagai tempat bersemayamnya perjanjian. Dia menjelaskan bahwa bertahan-tahan yang lalu, saat pesugihan monyet putih pertama kali populer, para sesepuh desa berhasil menemukan cara untuk mengunci sumber kekuatannya. Mereka menyegel perjanjian itu dalam sebuah guci kecil dan menyembunyikannya di tempat yang paling terpencil dan sakral di desa, di bawah akar pohon angker di tepi jurang kemuning. Kunci kuningan yang kuberikan padamu adalah kunci pembuka loker rahasia di pangkal pohon itu. Lanjutnya, suaranya lemah. Guci itu harus kau hancurkan. Jika guci itu dihancurkan, maka perjanjian Pak Bimo akan batal. Balakaki akan kembali ke asalnya dan kekayaannya akan lenyap. Tidak hanya itu, dia akan mendapat kutukan yang jauh lebih mengerikan. Pak Kardi sempat menjadi salah satu orang yang ditugaskan menjaga rahasia kunci itu, yang diwariskan secara turun-temurun. Demi mencegah orang lain menggunakannya, ia menyimpannya sebagai benteng terakhir pertahanan desa. Lokasi jurang kemuning, pohon angker berada di jurang kemuning, terletak di seberang hutan jati yang lebat. Aku harus melewatinya. Sekarang, setelah identitas Pak Bimo terbongkar, aku tahu dia akan melakukan apapun untuk menghentikanku. Dia pasti tahu bahwa aku membawa kunci tersebut. Aku harus bergerak cepat sebelum Pak Bimo sempat kembali ke rumahnya dan melakukan ritual pengamanan atau mengirim Balakaki untuk melacakku. Aku berpamitan dengan Pak Kardi. Aku akan kembali. Pak, bawa kamera itu bersamaku. Bukti tentang kekejaman Pak Bimo ada di dalamnya. Sebelum pergi, aku meminta pertolongan pada dua orang pemuda desa yang datang bersamaku, Jaka dan Tono. Mereka adalah pemuda pemberani yang juga muak dengan teror yang dibawa Pak Bimo. Tolong, kalian awasi rumah Pak Bimo
Pastikan dia tidak kabur dan tidak masuk lagi ke hutan. Jika dia keluar, segera bunyikan kentongan terkeras. Pintaku, mereka mengangguk tegas. Aku berbekal senter, air minum, dan kamera dengan bukti yang tak ternilai harganya. Kunci kuninganku genggam erat di tangan kananku. Aku memulai perjalanan. Malam terasa semakin mencekam. Hutan jati adalah labirin gelap yang penuh dengan suara aneh. Aroma daun basah bercampur dengan bau anyir yang samar-samar mengingatkanku pada bala kaki. Aku tahu, aku sedang dibuntuti. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, aku tiba di Jurang Kemuning. Tempat itu terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin dan suara jangkrik pun mendadak hilang. Di tepi jurang yang dalam dan diselimuti kabut tipis, berdirilah pohon angker. Batangnya besar. Akar-akarnya menjulur kemana-mana, seolah-olah sedang mencengkeram bumi. Pohon itu tampak tua. Lebih tua dari usia desa ini sendiri. Aku mendekat. Di antara akar-akar yang saling melilit, aku menemukan celah kecil. Ditutupi oleh lempengan batu alam. Aku memasukkan kunci kuningan itu ke dalam lubang kecil di lempengan batu. Klik, sebuah pintu kecil terbuka, menampakkan ruang berongga di bawah akar pohon. Di dalamnya, terdapat sebuah guci kecil berwarna coklat tua, dihiasi dengan ukiran aksara Jawa kuno yang sudah pudar. Itu adalah guci keramat, sumber kekuatan pesugihan monyet. Aku mengambil guci itu. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, tetapi rasanya sangat berat, seolah memuat segala dosa dan penderitaan di desa ini. Tiba-tiba, suara desisan yang tajam terdengar dari belakangku. Kau tidak akan menghancurkan itu, Nak. Randy, aku menoleh. Berdiri di sana, di ambang Jurang Kemuning, adalah Pak Bimo. Di tangannya, ia memegang sebuah kapak yang berkilat di bawah cahaya bulan. Ekspresinya kini bukan lagi kemarahan biasa, melainkan keputusasaan murni. Kekayaannya, kekuasaannya, kini berada di ujung tanduk di tanganku. Aku akan menguburmu di jurang ini, bersama janji bodohmu, dan aku akan mengikat perjanjian baru yang lebih kuat. Ancamnya, berjalan maju perlahan. Aku kini berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ada jurang yang dalam, dan di sisi lain, ada Pak Bimo dengan kapaknya. Hanya ada satu-satu pilihan, menghancurkan guci itu. Apapun risikonya, aku berdiri mematung. Di tanganku, guci keramat terasa seperti bara api yang membakar. Di depanku, Pak Bimo berjalan mendekat, mata gila dan kapak terangkat. Di belakangku, Jurang Kemuning yang gelap menanti. Berikan guci itu, Randy, dan aku akan membiarkanmu hidup sebagai orang kaya, teriak Pak Bimo. Tawaran terakhir yang penuh keputusasaan. Tidak akan, balasku. Kekayaanmu dibangun di atas darah dan penderitaan. Aku tahu, bernegosiasi sudah tidak mungkin. Aku hanya punya satu kesempatan untuk menghancurkan guci ini. Pak Bimo mengayunkan kapaknya. Ia tidak berniat memotongku, melainkan mengenai guci di tanganku. Aku dengan cepat menghindar ke samping, menyebabkan ayunan kapaknya hanya mengenai udara kosong dan menancap di akar pohon angker. Saat Pak Bimo berusaha mencabut kapaknya yang tersangkut, aku mengambil langkah mundur, mencari objek keras. Mataku menangkap sebuah batu besar dan pipi yang tertanam di tanah. Aku berlari ke arah batu itu. Guci keramat ku genggam erat. Pak Bimo berhasil mencabut kapaknya. Lalu ia melompat, mengejarku dengan kecepatan yang mengejutkan. Kau sudah mati, raungnya. Aku tidak menoleh. Tiba di dekat batu pipih itu, aku mengangkat guci keramat setinggi bahu. Aku tidak punya waktu untuk mengayunkan benda lain. Aku hanya punya waktu untuk menjatuhkannya ke batu itu. Per, a. Suara benturan itu memekakan telinga. Jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Guci keramat itu pecah, berkeping-keping di atas batu pipih. Akhir perjanjian, begitu guci itu pecah, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Pertama, terdengar jeritan nyaring dari arah hutan, suara yang sama persis dengan raungan marah bala kaki. Tetapi
kali ini terdengar penuh rasa sakit dan kekalahan. Kedua, asap hitam pekat menyembur dari serpihan guci yang pecah. Asap itu berbentuk spiral, berputar cepat, lalu bergerak lurus menuju Pak Bimo. Pak Bimo yang sedang berlari hendak menerkamku, tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang semula penuh amarah, kini dipenuhi kengerian total. Tidak mungkin, bisiknya. Asap hitam itu membungkus tubuh Pak Bimo. Ia menjerit, bukan jeritan manusia biasa, tetapi jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Seolah setiap sel di tubuhnya dibakar hidup-hidup. Yang lebih mengerikan, dari balik asap itu, aku melihat tubuh Pak Bimo mulai berubah. Tangannya memanjang dan kurus, rambutnya rontok, dan kulitnya menjadi keabu-abuan. Perubahan itu hanya berlangsung sekejap, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kutukan pesugihan telah berbalik menyerang tuannya. Tiba-tiba, sosok bala kaki muncul dari dalam hutan. Ia bergerak sangat cepat, namun ia tidak menyerangku. Ia berlari ke arah Pak Bimo yang masih diselimuti asap hitam. Bala kaki itu mendarat di atas tubuh Pak Bimo, dan dengan raungan penuh kebencian, ia mulai menkabik-kabik tubuh tuannya sendiri. Makhluk itu, yang sebelumnya diperintah, kini membalas dendam atas perjanjian yang telah dikhianati dan dihancurkan. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berbalik. Aku tidak tahan melihat akhir mengerikan dari si pembisik uang. Ketika aku membuka mata, di hadapanku hanya ada kekosongan. Bala kaki, Pak Bimo, dan sisi-sisi gusi itu. Semuanya menghilang ke dalam gelapnya jurang kemuning. Mungkin ditarik ke dimensi perjanjian mereka sendiri. Fajar baru di Karangtengah. Aku kembali ke desa saat fajar menyingsing. Badanku lelah, kotor, dan penuh luka gores. Tetapi hatiku lega. Aku langsung menuju rumah Mantri Hasan. Pak Gardi sudah menunggu. Ketika aku menceritakan semua yang terjadi, air mata mengalir di wajah pria tua itu. "Terima kasih, Nak Randy. Kau telah menyelamatkan desa ini," katanya tulus. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kapak milik Pak Bimo tergeletak di tepi jurang. Tetapi tidak ada jejak dirinya maupun bala kaki. Rumahnya yang megah tiba-tiba terasa kosong. Dan dalam waktu singkat, bank menyita semua asetnya karena hutang yang menumpuk. Kekayaan yang datang secara instan hilang secepat kilat. Teror kehilangan ternak berhenti total. Karangtengah kembali damai. Aku menyelesaikan penelitianku, membawa serta pengalaman horor yang jauh melampaui data akademik. Aku membawa pulang kamera yang penuh dengan bukti mengerikan. Foto-foto bala kaki yang sedang meminum darah kambing. Aku tidak pernah mempublikasikan foto-foto itu. Aku tahu, beberapa hal sebaiknya tetap menjadi mitos yang menakutkan, agar orang lain tidak pernah tergoda untuk mencoba perjanjian gelap dengan kekayaan instan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Pak Gardi memberiku pesan perpisahan. "Ingat, Ndi, pesugihan itu seperti cermin. Jika kau menatapnya terlalu lama, ia akan menatap balik, dan ia tidak akan pernah melepaskanmu." Aku meninggalkan Karangtengah dengan janji untuk tidak pernah melupakan kengerian yang kulihat di bawah pohon angker. Dan setiap kali aku mendengar berita tentang seseorang yang mendadak kaya tanpa alasan jelas, aku selalu teringat pada jejak kaki Jakar, jeritan di malam hari, dan kutukan mengerikan dari pelaku pesugihan monyet.